Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Mukhlasin dari kelas 03 PIYP 001 Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Media Talking Stick dengan dosen pengampu Ibu Chandra Abdillah SPD MPD. Jadi Sobat Kojar, saksikan saya selama beberapa menit ke depan. Selamat menyaksikan. Nah, Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang konsep pembelajaran. Pengertian model pembelajaran yaitu materi pembelajaran yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun secara umum, model pembelajaran merupakan kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Beberapa kesimpulan umum termasuk pentingnya personalisasi pembelajaran, penggunaan teknologi yang tepat, serta peran aktif siswa dalam proses belajar. Adapun yang akan kita bahas ini dimulai dari yang pertama, pengertian talking stick. Yang kedua, tujuan talking stick. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dilakukan. Yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, kelebihan dari talking stick. Dan yang keenam, kelemahan dari talking stick. Pertama, pengertian pembelajaran metode talking stick. Talking stick adalah sebuah metode atau model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Talking stick adalah bahasa Inggris dari tongkat berbicara. Pada pembelajaran model ini, siswa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran talking stick ini dipercaya mampu mendorong siswa untuk lebih berani mengutarakan pendapatnya dan siswa merasa senang saat belajar karena tongkat digulirkan dari siswa satu ke siswa lainnya dengan diiringi oleh musik yang ceria. Bagaimana dengan siswa yang tidak mampu menjawab ketika mendapatkan tongkat ajaib ini? Guru dapat memberikan konsekuensi, tapi bukan yang bersifat menyakiti atau mempermalukan siswa itu sendiri. Sebelumnya, buatlah kesepakatan dengan siswa konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh siswa ketika tidak mampu menjawab pada saat gilirannya. Konsekuensinya dapat berupa meminta siswa untuk menyanyi, membaca puisi, membaca pantun, atau jenis konsekuensi edukatif lainnya yang tidak membebani siswa. Mengapa demikian? Karena penerapan model pembelajaran talking stick ini adalah untuk memunculkan motivasi pada diri siswa, sehingga mereka belajar lebih giat lagi. Selanjutnya, tujuan penerapan model pembelajaran talking stick. Talking stick ini sangat kental dengan unsur permainan. Maka demikian, metode talking stick dalam pembelajaran dapat dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apa saja tujuan penggunaan metode talking stick itu sendiri? Yang pertama, meningkatkan antusiasme siswa saat beraktivitas selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melatih siswa agar lebih berani dan mampu berbicara atau mengeluarkan pendapatnya di depan umum. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang hangat, menyenangkan, dan tidak menegangkan. Yang keempat, melatih mental siswa agar lebih percaya diri saat dihadapkan oleh sebuah pertanyaan. Yang kelima, mendidik siswa agar mampu bekerja sama dan bergotong royong dalam memecahkan suatu masalah dengan teman-temannya. Berdasarkan tujuan penerapan model pembelajaran talking stick di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick
ini bertujuan untuk membangun aktivitas siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Model pembelajaran ini juga dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi yang pertama, sebuah benda atau tongkat yang digunakan sebagai simbol untuk hak berbicara. Yang kedua, ada aturan klarifikasi. Jelasnya aturan ini penggunaan talking stick seperti durasi waktu pemegang tongkat. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan model pembelajaran talking stick. Bagaimana cara menerapkan model pembelajaran talking stick di kelas? Langkah-langkah pembelajaran metode talking stick di kelas sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa siswa, misalnya 4 hingga 6 siswa. Kedua, guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 15 cm atau boleh juga lebih. Yang ketiga, guru terlebih dahulu menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dan kelompoknya untuk membaca serta mempelajari materi pelajaran tersebut. Yang kelima, siswa diberikan waktu atau kesempatan untuk berdiskusi, membahas masalah yang terdapat di dalam materi yang diajarkan. Yang keenam, guru mempersilakan setiap anggota kelompok untuk menutup isi bacaan setelah waktu selesai. Yang ketujuh, guru mengambil sebuah tongkat yang telah disiapkan, kemudian diberikan kepada salah satu anggota kelompok. Yang kedelapan, setelah itu guru memberi pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat dan siswa tersebut harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kesembilan, guru memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kesepuluh, guru melakukan evaluasi atau penilaian baik secara kelompok maupun individu dan kemudian menutup pembelajaran. Nah, selanjutnya kelebihan penggunaan model pembelajaran stick. Model pembelajaran talking stick ini dapat membuat suasana kelas ceria, bersemangat. Dengan kondisi tersebut, siswa bisa mencerna materi dengan baik dan mengatasi rasa bosan dalam belajar. Meningkatkan kesiapan dan fokus siswa dalam melakukan suatu hal, mempelajari 2 pelajaran sekaligus, yakni menyanyikan lagu dan mempelajari mata pelajaran. 4. Meningkatkan motivasi dan cinta tanah air dan mendorong siswa untuk bisa lebih inovatif, variatif dalam menyanyikan berbagai lagu. Ini ada kekurangan model pembelajaran talking stick. Siswa yang tidak siap akan merasa gugup saat mendapatkan tongkat dan harus menjawab pertanyaan. Bisa menjadi gaduh saat guru gagal mengkondisikan keadaan. Aktivitas model pembelajaran ini relatif memakan banyakkan musik atau nyanyian. Waktu akan bertambah lama saat lagu atau nyanyian yang dinyanyikan kurang populer, mengajarkan lagu tersebut terlebih dahulu. Talking stick akan tidak lanjut bila siswa kurang bisa bernyanyi. Sobat Kojar, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Kojar kerjakan soal berikut. Yang pertama, bagaimana model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi. 2. Apa peran yang dimainkan oleh talking stick dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa. 3. Bagaimana guru dapat efektif mengelola penggunaan talking stick untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan kolaborasi di dalam kelas.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Ma'ruf Mukhlasin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.